Di masa winter seperti wabah corona dan dunia dalam keadaan perang, maka memiliki tim yang solid, kompak, militan adalah impian atau dream business. Saya ulangi entah untuk yang keberapa kalinya bahwa sejak tahun 2017 Trump jadi presiden Amerika, Amerika menyatakan perang dengan Cina. Perang dagang, perang tarif di awal, tetapi di dalam dunia pertahanan dan dalam dunia intelijen, maka kategorinya dua negara tersebut sedang berperang. Maka sebagai gambaran, seharusnya membangun ekonominya bukan secara biasa, tetapi secara tidak biasa. Faktanya benar, kedua negara besar itu membawa 100 negara kisruh. Cina dengan obornya sudah mengikat lebih dari 60 negara termasuk Indonesia. Indonesia di zaman SBY adalah American boy. Geser ke Cina sekarang. Amerika dengan hegemoninya ada 40 negara yang menjadi political tightening mereka atau aliansi, termasuk Singapura, Vietnam, Jepang, Korea, India, dan lain sebagainya. Dunia dalam 3 tahun ini dibawa perang dagang, kemudian perang currency, kemudian perang energi, di mana harga minyak mentah ditebas sampai di bawah ongkos produksi. Dan saat ini yang terbaru adalah perang biologi virus corona. Amerika memang mau meriset value dolar mereka, dan itu terlihat sekali langkahnya. Bubrahkan semua termasuk Wall Street. Tinggal nanti mereka cetak dolar baru, kertas-kertas lama dihilangkan dengan status negara keadaan perang. Saya berharap Bernie Sanders dari Demokrat akan kalahkan Trump. Kalau saya pemimpin negara ini, saya pasti drop duit ke Bernie dengan cara yang elegan tentunya dan tidak ketahuan. Main cantiklah kita, dan sebenarnya kita tahu caranya bagaimana untuk memenangkan Bernie dari jauh. Dan di saat winter saat ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Saya menyarankan mulailah membenahi SDM dari organisasi kita. Untuk itu ada baiknya kita mengenal sifat wanita dan sifat pria secara sifat alamiahnya mereka. Sifat keduanya yang memang berbeda, cara berpikir dan cara bertindaknya Anda harus ketahui. Setidaknya ini penting untuk kita mengerti cara mengapresiasi mereka nantinya. Dalam buku Man from Mars, Woman from Venus dikatakan semua orang berpikir itu punya sistem scoring. Wanita tidak menilai sesuatu dari besaran nilai, tetapi menilai semua sama, yaitu nilainya 1. Wanita menilai dengan scoring semua sama, sekali lagi, yaitu 1. Sedangkan pria menilai sesuatu dari besarnya. Misalnya pena itu nilainya 1. Kalau kita kasih minum es teh manis, mereka memberi skor 5. Lalu kita memberi jaket, mereka memberi skor 10. Lalu kita memberi HP, mereka kasih kita skor 50. Misalnya kita mengumrohkan mereka kasih skor 1000. Sementara kalau wanita, kita kasih es krim, skornya 1. Kita kasih pena, skornya 1. Kita kasih HP, nilainya 1. Kita tanya kabar, nilainya 1. Kita sekolahkan dia, nilainya 1. Kalau disimpulkan, dalam tim kita, cara mengapresiasi tim untuk membuat tim menjadi militan adalah kita mengerti cara mengapresiasi mereka. Bagi wanita, kuncinya adalah seberapa sering kita mengapresiasi mereka. Kita akan mendapatkan militansi mereka. Sementara bagi pria, apresiasinya adalah seberapa besar kita memberi nilainya. Kita ambil contoh sederhana hubungan wanita dan pria dalam hubungan dalam keluarga. Kita sering mendapatkan fakta tentang ributnya sepasang suami istri karena suami merasa sudah kerja siang malam, membelikan rumah, membelikan mobil, dan segala kebutuhan keluarga. Ternyata istrinya mengatakan, kamu gak pernah ada buat saya. Kamu egois, kamu selalu mementingkan bisnis. Sementara suaminya merasa telah memberi rumah, mobil, dan semua biaya keseharian. Scoringnya menurut sang suami adalah tinggi, 1 juta poin. Sementara istrinya menilai scoringnya hanya 10 poin untuk semua usaha sang suami tersebut. Sementara bagi wanita, sekali lagi, mereka untuk mendapatkan poin tinggi, mereka sering berinteraksi menanyakan pasangannya, sudah makan belum? Lagi apa? Makan apa? Pertanyaan perhatian kecil-kecil lainnya seperti hati-hati di jalan, sudah sholat belum? Sementara bagi lelaki atau pria mendapatkan pertanyaan sudah makan belum? Itu skornya mungkin 5. Sudah sembahyang belum? Mungkin skornya minus 5. Makan dengan siapa? Itu minus 10. Pulang jam berapa? Itu minus 50. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kembali lagi, dalam membangun tim, yang wanita kuncinya adalah kita harus sering sapa, tanya kabar, bawain kue, bawain permen, memuji. Dan bagi pria, kita target dengan hadiah agak besaran dan punya nilai seperti motor, rumah, housing ownership program. Pasti mereka langsung semangat. Kita akan dapat militansi dari mereka. Karena itu bagi Anda pemimpin usaha sebaiknya mengenal sekali sifat keduanya itu. Bagi wanita bukan besarnya, yang penting sering. Sementara bagi pria, yang penting besarnya. Bonus bagi pria itu menarik kalau besar. Bonus bagi wanita itu menarik kalau sering. Main bowling bersama contohnya, makan bersama, pujian, sapaan, semua kecil-kecil dan sering. Itu membuat tim wanita akan semangat. Sementara bagi pria, bonus berupa HP, motor, mobil, rumah itu memotivasi mereka. Strategi itulah yang saya pakai di dalam membangun organisasi. Saya tidak menaikkan gaji mereka, tapi sering memberikan bonus. Misalnya kalau target ini tercapai, mereka dapat 1 bulan gaji bonus. Target itu tercapai, tambah lagi 1 bulan gaji bonus. Jadi setahun mereka bukan hanya standar dapat
13 kali gaji, tapi bisa 14 kali gaji, 20 kali gaji, 26 kali gaji. Challenge-nya banyak setiap bulannya dan hadiah kecil-kecil lainnya. Makan malam bersama, nonton film bersama. Dengan demikian tim pria dan wanita kena semua impian dan kesukaannya. Jadi kedepannya ada baiknya kita menyiapkan strategi untuk Anda take off di masa setelah corona, di masa spring, dan bersiap panen di musim semi.